Hari ke-10 pasca banjir yang melanda Jabodetabek, saat ini saya berada di salah satu gang di perumahan Villa Nusa Indah. Dan saya merasakan suasana atau hawa layaknya kota mati. Sejauh perjalanan saya, akses jalan yang lumpuh akibat dipenuhi oleh lumpur yang begitu tebal. Sebetis, kira-kira sebetis saya, dengan konsistensi yang tebal sekali dan berat bagi saya bahkan hanya untuk berjalan, dengan pemandangan rumah-rumah yang kosong dan perabotan-perabotan rumah tangga yang keluar ada di dalam atau di luar rumah begitu, dengan kondisi yang sudah dalam keadaan rusak. Sampah-sampah yang terbawa oleh arus sungai atau arus banjir pada saat itu masih memenuhi ruas jalan ini. Saya tidak tahu apakah di ruas jalan ini sudah mendapatkan bantuan atau dibersihkan oleh petugas setempat atau oleh para warga, tapi sampai sejauh ini tampak penuh oleh sampah-sampah yang bertumpuk di sini. Saya akan cari warga, saya akan mencari orang yang mungkin bisa kita tanyai untuk mengetahui seperti apa kondisi di hari ke-10 pasca banjir dahsyat yang menerjang Jabodetabek. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Dan dapat Anda lihat juga di sini, kalau saya temukan ada satu rumah yang kondisinya cukup hancur begitu ya. Kita coba tanyakan. Siang, Ibu. Permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Ibu, saya lihat tadi dari depan kondisinya cukup parah ya. Oh, tahun lalu aku emang sempat ngungsi di plafon, tapi karena nggak sedalam ini ya, masih ada 20 cm dari plafon. Nah, ini lebih fatal. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi itu ya? Sampai genteng yang biru itu. Sampai nah itu ya? Sampai plafon lantai 2 itu kurang 2 tangga ya, Bu Tiur ya. Ya kayak gitu, Mbak. Ya, pada saat itu Ibu di mana? Aku sih dari pas mau sahur itu jam 2 ya, jam 2 udah rapi, terus anak saya bilang, Mama masih ada 1 gitu dari kamar depan tuh. Saya udah mau sahur bareng-bareng, terus saya bilang, yaudah ya ke Bu Tiur gitu. Karena saya pikir kan ada kitchen set ya, biasanya aman tuh semua surat-surat, nggak sampai segitulah. Nggak taunya yang di kamar depan ambruk, yang itu kokoh, tapi ya udah tinggal TV, nggak ada lagi deh. Pada saat kembali lagi ke rumah, kondisinya pada saat itu sudah seperti apa? Setelah dari mengungsi ya? Dari itu ya, lumpurnya segini Mbak di dalam, lumpur. Oh, baik. Tapi bisa digambarkan Bu, pada saat itu kondisinya ketika kembali lagi ke rumah? Kalau saya trauma, awas itu. Kalau saya trauma, jadi misalnya itu anak saya lihat dari kamarnya Bu Tiur, Mama airnya udah sekian. Saya nggak berani lihat karena udah yang 5 tahun sekali. Jadi saya paling tutup ini aja kuping. Karena saya pikir udah kucing selamat, anak saya 2 sudah. Itu aja saya. Karena saya ini kan hook, semua sampahnya turunnya ke saya. Jadi itu bukan sampah pribadi. Satu lagi minta tolong, sampah tuh jangan dipilihin. Jadi mobil datang ke arah sana, di sini dipilihinnya. Masa iya sih kita harus kasih uang gitu kan? Aku udah kasih uang loh. Tuh, ada yang udah kasih uang. Udah susah dimintain uang gitu loh. Untuk mengangkut sampah. Saya sampai anak saya, foto Kak, foto. Apa ya, gimana ya? Ya kalau perkara datang jepret dari camat dari mana, ya monggo aja foto berkali-kali lah. Tapi dari 5 tahun yang lalu juga tidak pernah terrealisasi. Jadinya cuman apa ya, kayak PHP aja ya. Kalau jangan ninjau bla bla bla, geret ke sana, ditinjau lagi bla bla, geret. Kan ini jalan utama, semua orang mau sholat tuh semua ke masjid situ. Saya udah bilang,
Bu gimana? Nggak ada reaksi Bu Neni. Ya sudah. Ini berarti barang-barang yang tersisa dari Ini baju aja. Ini sama kulkas 2 pintu udah. Semua jati kan, kehantem. Meja makan semuanya. Ya sudah itu barang sih nggak apa-apa ya. Asal nyawa aja. Udah itu aja. Ibu tiba-tiba emosional begini, kenapa? Apa ya? Ya saya semua percaya adanya Allah ya. Satu itu emang itu ikutin Allah aja. Cuman ya capek. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik. Nggak apa-apa. Sudah selesai ya. Iya makasih ya Mbak ya. Cuman tolong aja sampah sama lumpur itu aja. Itu Nomor yang jadi satu. kendala sekarang ya? Saya sedih gitu, sederet ini kan. Memang saya kadang-kadang gerakin sederet ini gitu loh. Cuman udah ini enggak, saya udah tua gitu. 5 tahun yang lalu saya gitu nyari-nyari sampai kemana. Sekarang saya capek. Sampai sejauh ini berarti masih belum ada dibersihkan Ada Mbak, ini asli, ini begini asli. Tadinya di sini pohon pisang, singkong gitu ya. Ini yang sini. Itu ya udah bertiga sama anak saya. Lempar-lempar di situ. Ini lumpur, kondisi lumpur dan sampah ini ya? Tadinya di sini tuh pohon pisang, terus ya pokoknya arahan dari sana orang ngebangun puing-puingnya kekirim di sini. Mbak bisa lihat aja di atas genteng itu. Ada ember, ada apa? Di mana Ibu? Ini di atas sini. Atas genteng sini? Atas genteng rumah ini? Iya. Itu segitu itu. Kalau boleh tahu pada 5 tahun lalu dibandingkan yang sekarang? Oh enggak, ini parah saya 5 tahun yang lalu nggak kenapa-napa. Kalau masalah barang Oh sih iya? nggak apa-apa gitu. Sekarang justru lebih parah? Ini kan ini tembok. Ini awalnya tembok Ibu? Ini tembok sini. Ini tembok saya. Kayak nutup. ya? Nah itu tadinya ada rolling door situ, yang ruang sana. Ini ruang TV, buffet gitu. Udah ke bawah semua udah. Saya coba tunjukkan pemirsa sedikit. Menurut penuturan Ibu Neni di sini, sebelumnya ini adalah tembok begitu ya. Dan ini adalah ruangan ya Bu ya? Ruang TV ya, ruang TV. Sampai hancur Sana ruang begitu makan ya. Ini dulu kan kita buka toko kecil lah gitu ya, rolling door. Jadi ambruk ke sana semuanya. Ya, katanya sih yang lihat tuh ini jadi keseret, Bu Neni keseret sama balok gitu, ada balok yang dari arah sana, jadi seret rolling door, jadi rolling doornya ke bawah semua. Ibu, saya nggak bisa membayangkan kondisi saat itu kalau saya ada di posisi Bu Neni. Apa yang pada saat itu Bu Neni pikirkan waktu tiba di sini melihat kondisi rumah seperti ini? Apa yang harus saya lakukan pertama kali, cuma gitu aja. La ilaha illallah, apa yang saya mau buat, gitu aja sama anak-anak. Ya tapi ya udahlah gitu, udahlah Dek, udah ayo semangat, saya gitu aja ke anak-anak. Biasanya kalau melihat sebelumnya Ibu ya, proses membersihkan ini memakan waktu berapa lama kira-kira? Sampai 2 bulan. 2 bulanan. Bu Neni, ini kan kami juga mendengar informasi begitu ya dari BMKG dan lain sebagainya menyatakan Katanya kalau tanggal 20 itu yang saya takutin, bener nggak sih Mbak? Gitu. dapat sosialisasinya Bu? Nggak ada apa-apa, nggak ada info apa-apa ya tanggal 20 itu. Katanya mau banjir. Iya, cuman gitu, nggak sosialisasinya ininya kan nggak ada. Enggak. Cuman gitu aja. Waspada tanggal 20 gitu aja lah, kita mau bagaimana. Saya sih sementara ngontrak di atas, kampung atas. Iya, mau ke situ. Apa yang Ibu pikirkan kalau seandainya terjadi lagi banjir ini tanggal 20 nanti? Lillahi ta'ala aja. Itu aja. Nggak tahu. Nggak kebayang. Bayang ya Bu ya? Lillahi ta'ala aja saya. Ya itu saya yang penting anak-anak udah selamat gitu. Apa yang pengen disampaikan? Tolong diperhatiin aja gitu. Mungkin semua sama ya, semua sama. Ya nunggu aja, nunggu giliran aja, gitu aja. Tolong dilihat gitu, gitu aja. Terima kasih banyak. Iya sama-sama, nuhun ya. Iya, terima kasih, semoga dapat segera selesai begitu. Iya. Makasih ya Mas, nuhun.
Lebih dari sepekan sejak banjir melanda Jabodetabek, sampai sejauh ini pemirsa, warga masih terus berjibaku untuk membersihkan sisa-sisa banjir kemarin. Kalau pada hari ini kami sudah berada di Villa Nusa Indah, Bekasi, dan kita akan melakukan penelusuran melihat bagaimana kondisi setelah kemarin atau pekan lalu banjir ini menerjang Villa Nusa Indah. Kalau boleh kami gambarkan, sampai saat ini pemirsa, ini memang masih tampak lumpur yang menggenangi sepanjang jalan Villa Nusa Indah. Tampak memang sejumlah jalan, begitu ruas jalan ini sudah mulai dibersihkan, sudah mulai kering, namun lumpur ini masih menggenangi di ruas-ruas jalan, utamanya yang menuju ke arah ujung sana. Kita coba melihat ke sana. Tepatnya di Blok Y, jalan masih dipenuhi oleh lumpur yang cukup tebal. Kami melihat para warga ini masih tampak kesulitan melewati jalan ini. Dan kalau kita lihat memang konsistensi lumpur ini masih cukup tebal ya. Artinya ini memang belum ada proses penyemprotan di sekitar jalan sini. Karena lumpur masih cukup tebal begitu dan belum selesai untuk dibersihkan baik oleh warga maupun oleh para petugas. Di sini air masih menggenang. Anda dapat melihat genangannya ini cukup dalam begitu ya. Dan artinya tidak hanya lumpur saja yang menjadi masalah warga saat ini, tapi juga sampah yang juga masih berantakan atau masih banyak berada di sini. Ini salah satunya adalah rumah di Villa Nusa Indah. Akses jalan saja menuju ke rumah, pemirsa, ini cukup susah begitu ya, cukup sulit. Sehingga warga harus menggunakan boots. Gang ini tampaknya para warga sedang berusaha untuk membersihkan jalan bersama juga dengan alat besar di sini. Kita coba bertanya pada mereka. Sudah mulai proses pembersihan sejak kapan, Mas? Dari awal turunnya surutnya kita langsung operasi juga kok. Langsung operasi untuk pembersihan gitu. Di semua titik ya berarti? Kalau untuk blok ini hari ini. Sebelumnya kita per blok karena kita kan untuk mengurangi hambatan ya. Jadi biar bisa jalannya biar nggak ada hambatan aja gitu. Kalau bisa digambarkan lumpurnya ini setebal apa atau seperti apa kondisinya, Mas? Kalau untuk ketebalan kita di sini lumayan tinggi ya. Tapi di setiap blok itu berbeda-beda. Kalau di sini kebetulan karena di sana lebih turun ya. Jadi lebih dalam di sana. Oh, untuk ke sini. Sampai sana lebih dalam lagi ya lumpurnya? Nah, betul, makin ke sana makin dalam karena menurun. Oke, proses pembersihannya seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan dari awal sampai nanti lumpur ini dibawa kemana dan lain sebagainya seperti apa? Oh, sementara waktunya ini gini, kita hanya mengangkat agar bisa ada jalan aja. Nah, biar jadi ada kendaraan bisa masuk lebih enak gitu aja sih. Berapa personelnya, Mas, kira-kira? Untuk saat ini BPBD hanya 15 orang, kurang lebih 15 orang. Blok ini saja? Iya, enggak, di berbagi 2 tempat. Oh, di berbagi? Iya, untuk jalur sama di drainase kecilnya gitu. Oh baik, berarti membuka akses jalan sama got-got ini ya? Iya, kalau bisa, semaksimal mungkin lah. Baik, terima kasih Mas Nurdiansyah. Siap. Coba ke sana pemirsa, karena kalau tadi menurut penuturan dari petugas yang sedang melakukan pembersihan, begitu, lumpur ini semakin di ujung semakin dalam. Kita coba melihat sana. Oh. Ini memang
seperti yang tadi disampaikan oleh petugas begitu, karena kontur jalan begitu ya, atau wilayah di Gang Y ini semakin ke ujung semakin rendah begitu, sehingga menjadi lokasi atau titik yang terdampak cukup parah begitu dari banjir kemarin. Bahkan sampai pada hari ini lumpur saja atau sisa dari banjir kemarin, lumpur saja ini menggenangi hampir betis saya begitu ya. Artinya ini memang cukup tinggi lumpur yang ada di sini, dan saya juga merasa kesulitan untuk berjalan begitu, padahal saya menggunakan sepatu boot begitu ya. Sulit ya Ibu ya? Sangat memprihatinkan. Ini sudah seperti ini segini atau tadinya lebih tinggi lagi Bu? Oh, waktu banjir saat oke. Begitu. Terus Jadi, ini masih banyak lumpur kan? lumpurnya sampai seberapa kemarin paling parah? Tinggi segini. Sampai sebetis ada. Iya. Membersihkan di dalam pun kondisinya seperti apa Ibu kalau boleh tahu? Kalau kemarin juga kita kan mengeluarkan itu kan, kita minta bantuan orang ya, 3 orang lumpur, hanya mengeluarkan lumpur saja, tetapi masih banyak yang di tembok-tembok itu lumpur kan menempel sampai saat sini juga belum bersih. Mbak udah berapa hari ini? 8 hari lebih ya? 8 hari lebih belum Iya, bersih. iya, belum, dalam masih ya barang-barang kan. Ada bantuan dari petugas setempat begitu dalam prosesnya kalau dari dalam? Kita pribadi. Mencari bantuan pribadi. Akses air bersih gimana Ibu untuk mengeluarkan lumpur-lumpur ini? Puji Tuhan kita kan pakai PDAM. Meskipun sedikit karena pakai steam itu jadi bisa keluar banyak gitu. Kita nggak sanggup kalau untuk membersihkan, cuman 2 orang kan, saya dengan anak saya gitu dalam rumah. Jadi saya minta bantuan, ya pribadi aja mencari orang. 3 orang itu pemulung apa atau gimana nggak tahu, dari luar. Udah kita membantu kita dari siang sampai sore. Tapi ini kalau bersih mungkin dari sana kan bisa keluar lebih lancar lagi. Sekali lagi kami turut berduka begitu ya Bu ya dengan musibah ini. Ya. Dan semoga didengar begitu ya. Amin. Tidak lagi Ya. terjadi banjir Ya. yang serupa. Amin. Terima kasih Kak. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan Pak siapa Pak? Oh yoga. Pak Yoga. Iya. Saya tadi lihat dari depan sampai ke sini, akses jalan aja masuk ke rumah Bapak aja udah susah ini ya. Iya. Lumpur sampai seberapa Pak di rumah kemarin? Ya, sama. Jadi Sebetis waktu itu juga? sama. Terus kita keluarin pelan-pelan dengan bantuan air, ya, karena airnya masih apa? Jadi sedikit demi sedikit bisa terurai. Ya cuma ya begitu Mbak, kita sabar aja deh, ikhlas aja deh. Mungkin ujian dari Allah kali. Saya tidak bisa bayangkan Pak pada saat Oh nggak bisa bayangin. betapa Jadi, sulit ya membersihkan lumpur yang Ya setebal betul, itu. betul. Karena dengan kondisi yang ada, yang kita punya, ya sementara itu ya cuma sedikit ada pengalaman dikit karena pernah kena banjir. Jadi kita sudah sudah antisipasi juga gitu. Cuma ini tolong dibantu dengan alat-alat yang berat. Karena alat berat yang dikoordinasi masih kurang, Mbak. Oke, sudah sempat dibantu Pak di sekitar Iya, daerah tapi Bandung? kurang. Kita berharap lebih cepat, lebih baik gitu aja. Karena normalisasi dari dulu udah di agung-agung itu siang, tapi nggak ada juga. Sampai sejauh ini bantuan yang diberikan seperti apa yang didapatkan oleh warga sekitar? Karena ya Pak yang saya lihat dibandingkan kondisi dari luar dengan masuk ke gang ini cukup parah sekali jalan di depan Jadi sini. ini paling rendah, Mbak. Ini paling rendah, makanya saya bisa mengatakan 3,5 meter dari atap ini. Karena di atas ini agak tinggi. Jadi kalau masalah bantuan atau air yang ada, ya kita paling terparah. Cuma ini doang kita ngarapin bantuan dipercepat lagi, dipercepat dan diperbanyak. Info BMKG dan lain sebagainya. Sudah mendengarkah kalau nanti Sudah, tanggal 20? itu tanggal 20 hari ini. Ya insya Allah ya, itu Tuhan yang punya ya, Allah yang punya. Kita cuma berdoa aja deh. Syukur-syukur tanggal per 20, apalagi sekarang tanggal 11-12 kan, kemarin, itu lolos. Kemungkinan tanggal 20, itu puncaknya yang terakhir kata BMKG kan. Kira-kira Pak, kalau melihat pengalaman sebelumnya sudah merasakan juga ya 2020? Udah, ya? 2020. Itu sama. Berapa lama proses pembersihan ini? Dulu kita paling ya, itu sebulan Mbak. Sebulan. Dalam normalisasi semua dari bersih segala itu sebulan. Karena
otomatis. Nah ini kita udah berapa hari ini masih begini. Ini mungkin bisa lebih dari sebulan. Saya syukur-syukur sebulan kurang lah, Mbak. Terima kasih banyak Pak Yoga atas makasih. waktunya ya. Semoga segera Amin. diselesaikan semuanya. Ya, mudah-mudahan. musim-musim ini. Ya ibu-ibu, ini kan banjir sampai sekarang udah surut, tapi saya lihat kondisinya masih seperti ini. Bantuan apa yang dibutuhkan ibu-ibu sampai sejauh ini? Pembebasan lumpur dipercepat. Dibersihin ya? Ya, got-got masih penuh. Alhamdulillah sih dari Bogor ada, tapi kan karena itu ya terbatas jadi dibagi-bagi. Cuman maksudnya ya mana puasa gitu ya. Maunya sih sesegera mungkin gitu. Banyak lah itunya, armadanya, jangan 1-2 gitu. Ini banjir yang terparah lebih dari 2020. Itu kita itu masih lah 5 tangga. Kalau sekarang ada yang 1 mata kaki tapi di lantai 2. Ada juga yang sisa 3 tangga lah gitu. Jadi kalau untuk sembako gitu-gitu kita sudah biasalah, udah ini ya gitu, alhamdulillah ada. Sekarang pokoknya bagaimana caranya agar kita itu tidak kebanjiran lagi, tidak kayak gini yang berlama-lama kayak gini gitu pun. Kalaupun ada banjir cepatlah bantuan segera datangkan, lihat sendiri kan bagaimana kondisi kita, bagaimana prihatinnya kita. Apa yang paling dibutuhkan sampai sejauh ini, Bu? Ya kalau paling dibutuhkan yang sebenarnya tim pengeruk ini untuk mempercepat aliran lumpur yang ada di sekitar. Karena dari ujung, dari Pondok Gede, dari Al-Fajar, kakak lihat sendiri kan, hanya kita yang Blok Y yang paling kasihan. Paling parah. Betul, paling parah. Hari ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memimpin pembongkaran sejumlah bangunan liar di sepanjang bantaran aliran sungai Tambun Utara. Pembongkaran ini dilakukan untuk menormalisasi sungai atau mengembalikan fungsi sungai sebagai aliran air. Berbagai personel dikerahkan, termasuk juga eskavator, dan kita akan melihat bagaimana proses ini sedang berjalan. Kita temukan faktanya. Ngasih kabarnya dadakan, nggak orang di waktu 1 hari 3 hari buat beres-beres bangunan di sekitar sini. Tidak ada info? Nggak ada info. Baru dikasih tahu? Iya, kemarin datang Rebo. Pas hari Jumat ini ya langsung dibongkar begini aja. Oh begitu. Pak, dari Rabu apa yang dikatakan oleh petugas? Akibat bangunan jadi banjir, kali tersumbat. Maka di netralisasi kalinya. Kita kan nggak tahu ini bangunan terdibayar apa enggak, kan nggak tahu. Sedang kita kan jadi pakai uang. Iya, belum ada informasi juga tentang itu ya. Di sini sudah menempati bangunan ini sejak kapan? Ada 30 tahun Bapak. 30 tahun? Iya, Bapak ini bapak saya. Tempat jahit ini Taylor. Ini tempat jahit ya? Tempat jahit. Terima kasih Aja, ya. Mas ya. Oke, kita akan coba tanyakan langsung pada pemilik bangunan di sini. Iya. Pak siapa? Rijan. Pak Rijan. Pada waktu itu memang ini kepemilikan sendiri begitu bangunan ini? Ya, kalau bangunan sendiri, tapi tanahnya kita sadar memang tanah pengairan. Cuman kan mestinya paling enggak nih pejabat nih kita dikasih tahu dulu. Paling enggak kan 3 kali biasanya. Ini sama sekali belum pernah dikasih tahu nih kalau mau dibongkar. Pada saat itu info yang diterima seperti apa Pak Rijan? Ya belum ada. Belum ada. Tahu-tahu dia kemarin gubernur lihat ini banjir macet. Kemudian datang lagi, ini dibongkar, harus dibongkar semua. Kita nggak dikasih tahu, jadi kan repot. Kalau kita dikasih tahu jauh-jauh hari, kita bisa beres-beresin semua, kita bongkar ini. Berarti pada saat Pak Gubernur ke sini tidak ada informasi juga Nggak ada. Setelah dibongkar akan seperti apa? Waktu dia ke sini kan dia cuma lihat banjir aja nih. Kemudian besok harinya ya ini. Tanpa pemberitahuan ya akan diberesin semua sama dia nih. Bukan cuma saluran bangunan-bangunan ini ternyata dibongkar. Kalau misalnya jauh-jauh hari dia mau bongkar, kita kan bisa beresin dulu nih, kita bawa ini barang nih. Ini kan mendadak begini, pagi-pagi kita habis capek-capek bersihin rumah bekas kebanjiran, tahu-tahu ini lagi. Aduh puyeng, mana Jumat. Tapi Pak Rijal sendiri tahu nggak kalau sebelumnya ini merupakan tanah pengairan, artinya tidak boleh didirikan bangunan gitu? Tahu. Mestinya kan yang saya harapin kan cuma pemberitahuan dulu nih sebelum digusur. Ini kan nggak sama sekali.
bagaimana nggak repot kitanya. Padahal sudah menempati tanah ini berapa Wah, lama? udah lama, 30 tahun ada ini. Baru sekarang dapat larangan. Nah iya, ini gara-gara banjir ini. Kemarin-kemarin nggak pernah, sebenarnya bangunan kan jauh kali Manu. Kalinya nih nggak terlalu ganggu sih sebenarnya ini mah. Bisa diambil gambarnya nih, jauh kan? Di situ kalinya. Nah, iya, kalinya kan jauh. Bukan memang sesempit Memang itu. di situ kalinya. Ya kalau sempit sih emang kalinya dari dulu kecil kayak gitu. Nanti air kan kalau banjir memang dia apa namanya? Buyar dia. Kalau saluran sehari-hari kan malah lebih kering dari itu. Kalau sehari-hari mah ini kan imbas dari sana juga. Dari Bogor. Kali Bekasi ini, kali Bebelan kan ke sini juga nih, ada terowongan di sana di jalan Raya Pisangan. Baik, terima kasih banyak Pak Rijal. Satu pemandangan yang kami temui pemirsa, di sini ada salah satu warung yang warganya sedang bersih-bersih begitu ya. Permisi Ibu, mohon maaf sebelumnya kami boleh minta waktunya sebentar Ibu? Iya, ini sedang proses bersih-bersih ya Ibu ya? Iya, bersih-bersih. Iya. Karena kemarin kena kebanjiran, Bu. Terus kemarin kena kebanjiran sampai belasan juta. Terus sampai sekarang bongkar-bongkar ini. Kalau nggak ada saudara, saya siapa? Di sini sudah menempati tempat ini sejak kapan? Udah 2019. Iya. Dapat pemberitahuan kalau kemudian terjadi bongkaran hari ini? Ya, tapi kan nggak ketemu sampai berapa. Lihat kontrakan kan nggak ketemu. Terus full semua Madura kan Bude. Terus sekarang tadi malam langsung desa-desa gitu, kemas-kemas. Saya punya lagi bocah kecil nangis baik. Sampai kebanjiran kemarin iya. Sampai 3 karung belasan juta saya kemarin Bude. Kalau ingat barangnya. Apa yang ingin disampaikan Ibu? Jadi Madura pengen duit jadi. Apa Ibu sabar ya? Terus ada kebongkaran, kalau nggak ada saudara ini siapa saya? Bapaknya cari kontrakan mulai tadi. Oh, sudah mulai berusaha cari kontrakan baru. Ini katanya Pak De tadi jangan gitu ya, jangan buru-buru, barangnya kasihan. Iya Pak De, saya udah mulai kemarin, saya udah belasan juta, beras 3 karung, telur 1 krat itu. Hitung-hitung rokok 3 slot saya. Terus saya desa-desa tadi malam kemas-kemas ya, udah cari mulai kemarin nggak ketemu, baru sekarang ini ketemu, ditunjukin paling. Sudah dapat tempat? Iya, alhamdulillah Bu De. Ya. Sabar Ibu ya, kami Iya, Bu De, paham ya. kondisinya pasti sulit begitu ya. Ya, minta tolong lewatin dulu ya. Baik. Terima kasih banyak ya, Ibu atas waktunya. Ada apa Bang? Bangunan yang tadi baru saja kami masuki, baru saja kami wawancara pemiliknya, saat ini telah hancur. Tidak sampai berapa menit kami melewati bangunan ini pemirsa, sekarang sudah tidak ada lagi kondisinya. Satu yang kami dapatkan dari wawancara kepada sejumlah warga yang ada di sini, mereka semuanya sama-sama tidak mengetahui informasi ini sebelumnya, atau informasi ini disampaikan secara mendadak, sehingga para warga, penghuni yang ada di bantaran ini tidak bisa melakukan persiapan dengan baik begitu. Karena pada hari ini pembongkaran ini dilakukan bagi mereka ini secara mendadak. Kalau tadi kami juga berbincang begitu ya, ada warga yang puluhan tahun tinggal di sini, ada juga yang sekitar 5 tahun tinggal di sini sejak 2019, sekitar 6 tahun tinggal di sini, dan kesemuanya ini sama-sama mengetahui bahwa mereka salah berada di sini, mereka salah memiliki bangunan di sini karena ini merupakan bantaran sungai, ini merupakan pinggiran kali yang seharusnya tidak dibangun bangunan begitu. Akan tetapi mereka butuh waktu untuk pindah, mereka juga butuh waktu untuk menemukan tempat baru.
Di belakang saya pemirsa, pembongkaran masih tengah terjadi. Eskavator ini masih berusaha, atau alat berat ini masih berusaha untuk meruntuhkan tembok yang ada di sini. Memang kalau dilihat dari posisinya, bangunan ini memang berada tepat di pinggir bantaran sungai begitu. Dan tadi kalau kami juga berbincang dengan para warga yang menempati sini, mereka memang tahu kalau tanah ini merupakan pinggiran dari tanah pengairan, sehingga memang seharusnya tidak dibangun begitu. Namun mereka telah puluhan tahun tinggal di sini, sekitar 30 tahun memiliki usaha di sini, dan mereka butuh waktu untuk pindah. Ya Pak. Dengan Pak siapa? Diki. Pak Diki ya? Iya. Ya Pak Diki, boleh ke sini sebentar Pak? Iya. Iya, ini bisa ke sini Pak. Proses penggusuran pada hari ini dilakukan sejak kapan nih Pak? Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita harus melakukan penataan sempadan terkait dengan pengembalian fungsi-fungsi daerah aliran sungai sesuai fungsinya. Jadi sebagaimana kita ketahui ini merupakan saluran pembuang dari irigasi Jatiluhur sebagian ya, bagian dari saluran pembuang daerah irigasi Jatiluhur. Salah satunya adalah mengembalikan fungsi saluran pembuang untuk menambah kapasitas saluran pembuang sesuai dengan rencana awal gitu, sesuai dengan fungsinya. Kalau boleh kita lihat, ini kan proses pengembalian tata kelola lahan begitu ya kalau bisa dibilang. Ini artinya memang kali sepak ini menjadi saluran irigasi begitu. Saluran pembuang dari irigasi. Saluran pembuang dari irigasi. Dan terjadi perubahan tata kelola atau tata fungsi. Enggak, jadi ini kan ada beberapa bangunan yang... Oke, bisa ditunjukkan Pak? Ada beberapa bangunan, contohnya itu kolom-kolom itu kan masuk ke badan saluran. Ya. Sehingga itu kan menahan aliran sungai, dan sekaligus juga menahan, kayak itu sampah-sampah kan nyangkut semua. Nah, itu kan otomatis akan mengurangi kapasitas dari saluran pembuang yang dampaknya tentu saja banjir gitu ya. Jadi ini bisa merupakan salah satu penyumbang kejadian banjir mungkin di kawasan ini, sehingga perlu ada penertiban kaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi, pembuang irigasi. Oh, menjadi berarti ini artinya upaya pencegahan begitu ya? Berapa saja personel yang dikerahkan, alat-alat yang dikerahkan? Kalau dijumlahkan mungkin sekitar ratusan personel sebetulnya yang terjun untuk kali ini. Untuk eskavatornya sendiri, ada berapa yang dikerahkan pada hari ini Pak? Sementara kita mengerahkan 3 eskavator untuk melakukan pembongkaran ini. Iya. Ini sepanjang kali sepak, artinya sekitar berapa meter yang akan dibongkar? Artinya kita yang pasti sebetulnya untuk penertiban tentunya akan terus ya. Nah, sementara ini target kita memang sampai ke persimpangan pasar itu gitu. Sepanjang ini akan kita pindah. Persimpangan? Sementara ini perintahnya terus Bu. Kita akan terus-terusan. Ini masih akan terus berlangsung sampai kapan Pak? Sampai selesai aja. Sampai selesai. Sampai jalan ini kan setelah itu udah nggak ada bangunan lagi ya, kemarin saya lihat di sana. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Bersama kami saat ini sudah ada Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Oke. Baik Pak, kalau kita bicara mengenai penanganan darurat pasca banjir di Bekasi, sampai sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BNPB? Ya, ini sebenarnya kita sudah mulai masuk fase transisi darurat. Jadi fase darurat di mana prioritasnya pencarian pertolongan, evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat yang ada di tenda pengungsian itu sudah kita lewati. Meskipun terkadang masih ada beberapa masyarakat yang tinggal di atau kembali ke tenda BNPB untuk memenuhi kebutuhan logistik misalkan, itu masih tetap kita fasilitasi, tetapi prioritas saat ini adalah pembersihan dan bagaimana secepatnya mengoptimalkan kembali fungsi akses jalan, lingkungan masyarakat bisa beraktivitas seperti semula.
dengan jalan percepatan pembersihan lumpur dan kotoran-kotoran serta sampah-sampah yang terbawa banjir. Pak Am, kalau kita bicara mengenai pasca banjir begitu ya, ada dua masalah yang kemudian dihadapi warga, yakni masalah lumpur dan juga sampah. Bagaimana sih Pak prosesnya atau kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kedua masalah ini? Ya, memang untuk lumpur sendiri kita lihat di Perum Pondok Gede Permai misalkan ya, itu bahkan lumpurnya sampai ketebalan 40 cm. Dan drainase permukaan, drainase di depan rumah pemukiman penduduk itu masih terkadang clogging karena saking tebalnya lumpur dan sampah. Apa Pak kendala yang ditemui dalam proses ini kemudian? Karena terakhir kami ke sana beberapa hari lalu memang masih tebal begitu ya, terutama di bagian-bagian atau perumahan-perumahan yang masuk ke dalam gitu. Iya, karena topografi dari Pondok Gede Permai ini cekungan. Jadi sehingga kalau misalkan kita agak masuk ke dalam, maka di daerah yang titik terdalam cekungan itu harus dipompa atau memang disemprot supaya lumpurnya bisa bersih. Karena tidak bisa secara misalkan kita airi dengan air bersih, kemudian dia bisa mengalir melalui drainase di depan rumah masyarakat, tidak bisa demikian. Ada clogging yang memang di tempat yang cekungan ini, tempat yang topografinya paling dalam ini memang harus atau secara manual dibawa ke gerobak, terus diangkat secara manual. Ini butuh effort lebih banyak ketimbang daerah-daerah lain yang memang saluran drainasenya bisa langsung ke sungai, di mana kalau sungai debit airnya turun maka drainasenya bisa mengalir. Kalau debit airnya lebih dari drainase maka dia akan banjir lagi. Pak Am, kalau kita juga bicara tentang prediksi begitu ya dari BMKG, ini kan diprediksi bahwa sekitar tanggal 20 nanti curah hujan atau intensitas hujan ini akan meningkat lagi begitu kan, dan terutama ini dikhawatirkan akan terjadi banjir lagi. Apa kemudian upaya mitigasi yang dilakukan oleh BNPB, mengingat juga terutama di Bekasi ini belum 100% pulih kondisinya? Iya, sebenarnya bukan tanggal 20-nya. Jadi ini dasarian kedua. Dasarian ini 10 harian. Nah, pada dasarian kedua ini itu diprediksi itu tanggal 15, tanggal 16. Makanya operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB itu awalnya di dasarian 1 tanggal 4 sampai tanggal 8. Pemprov Jabar, Pemprov DKJ itu operasi modifikasinya siang 12 jam, BNPB menutup malamnya. Jadi ini kita cover 24 jam dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Itu sebabnya yang seharusnya prediksi BMKG sebelumnya intensitas hujan paling tinggi itu tanggal 15 sampai tanggal 16. Sekarang kita lihat alhamdulillah cuaca cerah dan masih terkendali. Artinya kita coba pendekatannya dari hulu hingga ke hilir. Hulu ini kita mengurangi aspek pemicu bencananya. Aspek hujannya kita kurangi. Hulunya ini pemicunya kita kurangi. Pemicu kita kurangi tentu saja hilirnya kesiapsiagaannya masih nggak boleh lengah. Karena OMC ini juga tidak bisa 100% kemudian mengendalikan curah hujan. Karena prinsipnya bukan meniadakan hujan. Dia meredistribusi curah hujan. Tingkat ininya Pak, persentasenya seperti apa? Hingga saat ini analisis dari BMKG itu bisa menurunkan 60-80%. Curah hujan yang seharusnya turun. Tapi tentu saja masih ada 20%-nya. Terkait dengan rencana pemulihan begitu ya, adakah kemudian rencana pemulihan entah itu jangka pendek atau jangka panjang terhadap Kota Bekasi? Iya, minggu lalu Kota Bekasi kita melakukan rapat koordinasi lintas Menko ya, bukan lintas menteri lagi, bukan rapat koordinasi antar menteri tapi lintas Menko. Jadi ada 2 Menko yang hadir, Menko Infrastruktur dan Prasarana Kewilayahan Bapak AHY dan Menko PMK Bapak Profesor Pratikno. Artinya Menko Infrastruktur itu akan meninjau secara keseluruhan dari kelaikan kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan-permasalahan berkaitan dengan infrastruktur keairan. Karena ada ATR BPN di bawah koordinasi Menko tersebut yang permasalahan yang kita anggap dan sebagian pakar kemudian mengkambing hitamkan pola perubahan tata guna lahan di kawasan Puncak dan seterusnya, karena ini lintas administrasi itu bisa diangkat ke level menteri, ada menteri ATR BPN di situ. Artinya dari sisi infrastruktur keairan, tata ruang, perhubungan dan seterusnya itu akan dievaluasi oleh Menko Infrastruktur.
Di sisi hilirnya, kesiapsiagaan, dukungan kedaruratan, kesiapan masyarakat akan kita evaluasi bersama di bawah Menko PMK. BNPB sendiri berada di bawah Menko PMK. Baik, terima kasih banyak Pak Aam sekali lagi atas waktunya. Lebih dari sepekan sejak banjir melanda Jabodetabek, warga masih terus berjibaku untuk membersihkan sisa-sisa banjir dan memulihkan keadaan kembali seperti semula. Mereka bersiap dengan segala risiko jika banjir kembali datang. Fakta yang kami temukan di lapangan, normalisasi sungai sudah mulai dilakukan di Kali Tambun Utara. Namun, di Kompleks Perumahan Bekasi masih terisolasi dan belum mendapatkan bantuan. Di lain sisi, BNPB pun juga masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.